Nah, mungkin ini agak-agak pas sedikit mungkin Bang Viro ya. Biar lurus ini. Karena ini sama-sama Bang Viro ini juga kawan baik saya. Oh, ini ada Bang Napi 28. Napi 28 ini juga kawan baik saya, Halo Bang Bang. Viro. Ya, silakan Bang Napi 28. Ya. Ya, silakan Gimana open cam di sini. kabarnya? Sehat. Di sini ada Bang Viro, Kristen sejati. Silakan Bang Napi. Yang Yesus bukan Tuhan. Oke. Ya, selamat malam Bang Piro. Selamat malam Bang Ya, Piro. silakan. Ya, gimana? Ya, kita beralih tadi ke Yohanes 3:16. Kita mulai dari ayat Yohanes 3:16 tadi Bang Napi. Yohanes 3:16. Nah, di situ percaya Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus? Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, berarti kita menjadikan Yesus ini sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, begitu. Kata, begitu nanti Bang Viro lanjut. Silakan. Oke. Saya duluan atau Bang Piro duluan? Bang, terserah bebas. Silakan aja Abang duluan. Aku dulu kalian. Oke, aku duluan ya. Abangnya. Ya. Jadi kalau kita melihat nubuatannya di Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, bukan pihak kedua yang datang. Coba kita lihat ya, Yesaya 63 ayat 9 ya. Jadi dari nubuatannya kita melihat dulu, biar apa dia, Yesaya 63 ayat 9 mengatakan bukan duta, bukan utusan, dia sendirilah yang datang. Jadi Tuhan itu sendiri, Yehova itu sendiri yang datang. Nah, Yehova itu Lukas 2 ayat 11. Nah, dia di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini bahwa anak itu adalah Allah kan, Elohim kan, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Jadi dia disebut anak. Utusan itu yang datang di Yesaya 63 ayat 9 itu disebut anak karena dia lahir di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu pemahaman saya. Makanya saya berbeda dengan Kristen, katakanlah Kristen arus utama atau Kristen Tritunggal. Saya berbeda di situ. Saya memahami Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Dia tidak punya bapak, tapi dia disebut Bapa. Dia bukan anak dalam arti literal. Dia anak di situ dalam arti hanya kiasan, sama seperti anak gunung Krakatau. Kan gunung nggak mungkin beranak kan, anak kunci. Jadi ketika dia disebut anak Allah, karena dia datang lewat proses dilahirkan. Tetapi yang dilahirkan itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dengan cara dilahirkan. Itu dulu Bang Viro. Silakan Bang Viro. Oke, baik. Makasih ya Bang. Ya Bang, aku tertarik dengan kitab Yesaya tadi ya, nubuatan tentang kedatangan Allah itu sendiri ya. Betul kan? Berarti Yesus itu Bapa ya. Benar kan Bang ya? Tetapi pengakuan Yesus nggak sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ternyata. Pengakuan Yesus ternyata nggak sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Contohnya. Iya kan? Contoh, Yohanes 17 ayat 3, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, abang-abang kita semua, murid-murid Yesus, mengenal satu-satunya Elohim yang benar. Artinya cuma satu, yang diperkenalkan oleh Yesus, Elohim yang benar. Dan mengenal Yesus, kata Yesus loh. Dan mengenal saya, Yesus Kristus yang telah diutus. Siapa yang mengutus Yesus? Elohim. Ternyata bertentangan dengan nubuatan kitab Yesaya. Kalau Anda berkata bahwa yang datang itu adalah Allah, yang datang itu adalah Bapa.
Yesus sendiri yang ngomong, aku diutus. Bagaimana ini, Bang? Oke, udah boleh saya tanggapi Ya, atau boleh, belum? silakan. Oke. Jadi di dalam tidak ada yang bertentangan, hanya caranya memandang yang mungkin Wah, Bang, kok nggak kurang bertentangan? pas. Karena begini, Literasinya aja udah jelas itu, tidak. Bang. Oh, enggak. Oke, Oh. ini waktu saya atau abang dulu, Oke, makanya abang silakan. dulu selesaikan. Silakan. Selesaikan aja dulu bang, selesaikan aja. Udah. Kita pakai timer atau gimana? Oke, boleh. Tanya aja sama Bang Lodi. Boleh host. Oke, kami boleh. pakai timer, 2 host, menit biar ya. enak diskusinya. 2 menit boleh? Iya, 2 biar- menit saja. Oke, siap. Soalnya saya sambil Oke, catat biar biar, ada- kita dapat poinnya di sini ya. Oke, silakan Bang Iya, biar Napi ada duluan. edukasinya kan. Siap, Iya, biar Bang ada Napi, edukasinya. Iya bang, makasih host. Ya, jadi kita di sini boleh berbeda bang, tetapi kita tidak boleh saling gontok-gontokan. Nah, jadi ketika Bang Viro mengatakan di situ kontradiksi, tidak. Karena di dalam Yohanes yang abang bawa itu Yohanes 17 ayat 3. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata dan di situ adalah dari kata kai. Kai bukan hanya dan, kai itu juga bisa adalah, bisa juga yaitu, bisa juga dan. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar adalah Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka nyambung. Tetapi karena yang menerjemahkan ini adalah paham Tritunggal, maka dibuat seolah-olah berbeda, supaya bisa 3. Begitu kalau pemahamannya bang. Kalau kita melihat dari nubuatannya, jelas loh Yesaya 63 ayat 9 itu bukan pihak kedua yang datang. Dia sendiri yang datang. Jadi dia sendiri disebut utusan. Dia yang adalah Tuhan itu. Sama seperti saya ini, contohnya. Saya buka room, saya host. Saya juga Nabi 28. Host adalah Nabi 28. Jadi itu yang konteksnya di sini. Yesus adalah Elohim itu. Begitu Bang Viro. Silakan. Silakan Bang Viro. Oke, udah selesai waktunya ya. Oke, Iya, baik. iya. Oke. Baik, kita ke Yohanes 17 ayat 3 dulu ya Bang ya. Bang, Anda berkata di situ ada kata dan kan? Dan itu bisa bermakna, kamu bilang itu apa tadi? Coba diulangi Bang tadi. Makna kata dan itu bisa bermakna apa? Kata dan itu dari kata kai dan. Kai bermakna apa? Dan bisa adalah bisa, yaitu juga bisa. Tergantung penggunaan katanya, tergantung konteksnya. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda dalam hal ini mengkritisi lah atau tidak membenarkanlah terjemahan LAI kalau begitu. Begitu ya? Ya. Terjemahan ada 6 ribuan. Memang itu diakui Biblikos. Memang itu. Ya, baik. Kalau seperti itu pemahaman Anda tidak menerima terjemahan LAI, ngapain kita diskusi kalau begini? Iya kan? Terus standar yang kau pakai itu standar apa? Untuk berdiskusi dengan Viro. Saya mengatakan ada 6.500 kesalahan terjemahan. Makanya kita masuk ke teks asli. Makanya kita masuk ke teks asli. Karena Abang tanya tadi. Saya tidak mengkritisi, saya tidak membantah. Makanya saya sekarang pakai terjemahan, nggak hanya LAI, saya juga pakai ILT 3, pakai IMB, gitu loh Bang. Kan banyak terjemahan di situ, ada IMB, ada ILT 3. Saya lebih biasa memakai ILT 3. Oke, cobalah. Oke, tapi baik, kan saya mengatakan ini kan hanya terjemahannya. Baik. Oke, baik, Bang. Kita mengacu aja ke tadi Anda bilang bahwa Yesus itulah Bapa ya, betul kan? Oke, coba Anda buka dulu kitab Wahyu 3 ayat 5.
Buka kitab Wahyu 3 ayat 5, Bang. Wahyu 3 ayat 5. Ya, baca lah Bang, baca. Silakan. Oke, aku baca ini ya. waktu Abang loh. Ini waktu Oke, Abang. baik, aku baca ya. Ini Yesus sudah nggak ada di dunia lagi loh. Yesus sudah nggak ada di bumi. Ini bicara tentang Yesus di sorga ya. Aku kasih tahu sama kau. Perhatikan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ingat, Yesus akan mengaku nama setiap orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus bilang, di hadapan siapa? Di hadapan Bapakku. Ini udah di sorga loh. Yesus ada, Bapa ada. Iya kan? Kalau memang Yesus itu Bapa, iya kan? Nggak mungkin Yesus ngomong begitu. Yang ngomong aja Bapa, dia langsung aja bilang, aku akan, kan begitu. Ini ngomongnya coba kamu baca baik-baik, Bang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku, kata Yesus ya, akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapa Yesus. Kalau Yesus Bapa, gimana itu bisa terjadi seperti itu? Kan nggak masuk logika, Bang. Kalau memang Yesus itu Bapa, ngapain Yesus ngomong aku akan mengaku dia di hadapan Bapakku? Wong dia udah Bapa. Konteksnya juga udah di sorga. Berarti Yesus pribadi yang lain lagi dong. Iya kan? Nah sekarang coba Abang jelaskan tentang Wahyu 3:5 ini. Kenapa Yesus ngomong, aku akan, jelas sekali kan, mengaku namanya di hadapan Bapakku. Bapakku kata Yesus loh. Bukan dia bilang, aku akan mengaku namanya di hadapan aku. Enggak. Tapi dia bilang di hadapan Bapakku. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, adalah sama, atau Bapa itu yang turun ke dalam dunia ini. Nah, coba Abang jelaskan itu, Bang. Silakan, Wahyu 3:5, Bang. Monggo, Bang. Ambil aja waktu aku, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan, berarti Anda dari Tritunggal, Anda mengatakan Anda Kristen, Tritunggal Anda. Aku pengikut Yesus yang mau membenarkan Kristen-Kristen yang sedang bengkok-bengkok. Oke, Silakan. jadi Abang pengikut Yesus, berarti Abang mengaku Yesus Tuhan. Aku pengikut Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu ya aku dengarkan. Yesus nggak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Oh, berarti Abang bukan pengikut Yesus. Yesus Orang bilang yang Yohanes mengikut 17 ayat Yesus 3, Bang. Gini, Bang. Inilah hidup yang Sabar, kekal Bang, itu bahwa sabar, mereka sabar. mengenal Ini kan Engkau waktu saya, satu-satunya Bang. Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Sabar, pengakuan Yesus. Bang. Ini bukan waktu pengakuan saya atau siapa. enggak? Oke, silakan. Oke, gantian lah Bang. Tadi kan Abang puas ngomong saya kasih kan. Ya, tadi Abang bilang Abang pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Bang adalah orang Kristen. Walaupun bengkok-bengkok dia mengaku Yesus Tuhan. Masalah bengkok-bengkoknya nanti dulu. Tetapi kalau Abang tidak mengaku Yesus Tuhan berarti Abang bukan Kristen. Gitu loh Bang, posisinya harus jelas. Karena nggak ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Walaupun dia Kristen sesat. Gitu ya. Jadi Abang jangan lagi karena tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus bukan Tuhan. Itu dulu poinnya. Nah, oke lah. Saya masuk ke dalam konteks yang Abang katakan tadi. Jadi kalau dalam pengertian teman-teman, bahkan teman-teman tungtung lah ya yang di bawah ya, ini untuk tungtung ya yang di bawah. Saya merespon Bang Viro sekaligus untuk teman-teman tungtung. Kalau Yesus punya bapa, berarti dia harus punya kakek. Kalau itu arti literal. Itu dulu poinnya. Dia harus punya kakek. Karena masa dia punya bapak tidak punya kakek? Gitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa pendekatan, kiasan. Karena Tuhan itu tidak mungkin punya bapa. Makanya Yesus bilang begini, melihat kepada Filipus. Filipus kan minta apa? Tunjukkan Bapa itu. Yohanes 14 ayat mulai dari 6 ayat 6 7 9. Yohanes 14 ayat 6 7 sampai 9 katakan tunjukkan Bapa itu.
Telah sekian lama engkau melihat aku, Filipus. Mengapa kau mengatakan tunjukkan Bapa itu? Jadi kalau Yesus bukan Bapa, dia tidak akan berkata seperti itu, karena yang diminta Filipus adalah tunjukkan Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, kalimatnya tidak seperti itu. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kau melihat aku, kau sudah lihat Bapa. Sesuai dengan permintaan Filipus. Gitu loh. Jadi Yesus itu Bapa. Sudah saya katakan tadi, nubuatan itu menjadi landasan. Dan nubuatannya satu lagi di Yesaya 9 ayat 5, bahwa anak yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Tidak ada Bapa yang kekal kecuali Elohim. Gitu ya. Itu Bang, silakan Bang ditanggapi Bang. Oke lah, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kan yang dia bilang tadi kan, Yesus itu adalah Bapa kan. Sementara Yesus sendiri nggak pernah ngomong begitu loh. Aku adalah Bapa, nggak pernah. Nggak pernah Yesus ngomong begitu. Justru Yesus selalu tekankan bahwa dia adalah yang diutus, yang diutus, yang diutus. Tidak ada satu pengakuan pun secara eksplisit Yesus mengaku bahwa aku adalah Bapa. Nggak pernah. Aku adalah Elohim, nggak pernah. Anda mau muter kemana-mana itu nggak ada satu literasi pun yang kau temukan perkataan Yesus seperti itu. Nggak ada. Makanya aku bilang aku pengikut Yesus. Mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Karena aku kan Kristen. Kristen apa? Pengikut Yesus Kristus. Orang yang benar-benar mengikuti Yesus Kristus. Bukan orang-orang mengikuti ajaran di luar Yesus Kristus. Itu konteksnya sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus nggak pernah ngomong seperti yang abang ngomongin tadi, nggak ada. Maksud daripada jika engkau telah melihat aku, itu tanda yang engkau telah melihat Bapa, itu dalam pengajarannya. Karena Allah itu bisa dilihat karya-karyanya di dalam Yesus. Gitu loh. Semua karya-karya Allah itu dipercayakan kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus juga berkata, segala firman yang telah kau berikan. Ingat, segala firman yang telah kau berikan. Artinya segala firman yang telah Bapa berikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah apa? Utusan Allah, utusan Elohim. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dari lahir dia manusia jadi Tuhan, pertanyaan Firman begini Bang. Kenapa Yesus pada umur 8 hari disunat? Kalau memang dia Tuhan. Berarti yang disunat itu Tuhan juga kan? Ketika Yesus disunat pada umur 8 hari, berarti yang disunat itu Tuhan. Itu konsekuensinya. Yang disunat itu adalah Bapa. Itu konsekuensinya. Konsekuensi logis dalam kekristenan itu. Dan itu nggak boleh ditolak. Kan begitu. Anda berkata tadi bahwa di dalam kitab Wahyu 3 ayat 5 itu bahasanya metafora kiasan. Perumpamaan apalah, ya kan? Tapi itu jelas sekali loh. Yesus ngomong sendiri loh, di hadapan Bapakku. Dia nggak ngomong di hadapan aku, enggak. Atau terhadap diriku sendiri, enggak. Tapi dia bilang di hadapan Bapakku. Itu nggak ada makna kata metafora atau kiasan di situ, nggak ada. Karena memang sejak dari dunia, Yesus sudah mengaku dia utusan. Dan yang mengutus dia adalah Bapa, adalah Elohim. Makanya sampai di sorga pun Yesus tetap ada. Gitu loh. Kalau memang Yesus itu Bapa Bang ya, ingat Bang ya, kami memang Yesus Bapa. Ketika dia di sorga, dia akan bersama-sama dengan Bapa. Udah Bapa itu, udah ada pemisahan lagi antara Yesus ngomong begini, terus ada Bapa lagi yang diomongin Yesus, nggak ada. Sekalian aja Bapa yang ngomong di situ. Kan udah kembali dia kan, udah menjadi Bapa, ya kan? Lah kenapa di situ ngomong di hadapan Bapakku? Iya, Gitu loh, luar Bang. biasa ya. Kita sambut dulu. Apa nih, siapa namanya? Susah sekali namamu ini ya. Bagaimana mau masuk surga kalau nama susah begini? Halo Bang, dari mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Ah, silakan buka kamera Bang. Ini Katolik nih, mereka sopan-sopan ini. Silakan buka kamera Bang. Ayo, kita ngobrol-ngobrol santai Bang. Silakan. Sebentar. Ya, nanti abang masuk, dia orangnya baik. Ini Viro luar biasa. Ini berdata semua loh. Ini ilmu semua nih. Saya catat dari tadi nih buku saya.
Ya, silakan Bang. Ya, silakan mungkin Bang Napi mau tanggapi nanti baru Pak Susanama beliau masuk. Silakan. Yang penting open camp Pak ya. Oke, Ya. ya, makasih host ya. Masih boleh menanggapi ya. Oke, makasih host. Jadi dalam di mana ada Yesus mengaku Bapa kata Bang Viro kan? Oke, Bang Viro. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Perhatikan Yohanes 14 itu kita lihat dari jadi Yesus mengaku Bapa di situ Bang Viro. Kita mulai dari ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, Yohanes 14 ayat 7 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Persoalannya kan tidak kenal Bang Viro. Sekiranya kamu mengenal loading adalah host. Tapi kalau orang baru main TikTok, apa itu host? Apa itu loading? Pasti ditanya, karena belum tahu permainan di TikTok. Nah, sekiranya kamu mengenal Pastor Loading, kamu akan mengenal hostnya, karena Pastor Loading adalah host. Nah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Persoalannya Yesus belum dikenal. Itu poinnya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Telah melihat loh. Bukan samar-samar, bukan akan melihat loh. Garis bawah ya host juga ini akan keren ini host. Kamu akan melihat dia, bukan dikatakan telah. Kamu telah melihat dia loh. Melihat loh. Maka Filipus katanya gini ya, 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu. Penasaran dia. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bayangkan. Filipus meminta ketegasan yang lebih tegas karena dia sudah penasaran. Maka Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku, tanda tanya. Kau tidak mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Tapi kamu tidak mengenal aku rupanya. Itu ditanya Yesus kepadanya. Barang siapa, ini penegasan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kurang apa lagi, kurang tegas apa lagi Tuhan Yesus di sini. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan dikatakan barang siapa melihat aku akan melihat Bapa. Enggak, telah melihat. Perhatikan Bang Piro, ini penting. Telah melihat loh. Telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami, PA. Kira-kira begitu. Kok PA sekali kau? Kalau Yesus mau pakai kata PA, kok PA kau? Kenapa kau nggak makan telur? Kurang-kurangi makan ikan asin itu, Filipus. Kenapa kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami lagi? Dia 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya Viro adalah rohnya Viro. Tubuhnya Viro adalah Viro, rohnya Viro adalah Viro. Roh itu Bapa di dalam aku. Aku yang kau lihat dalam tubuhku ini adalah Bapa. Akulah Bapa itu. Itu poinnya Bang Viro. Jadi ini sudah tegas. Jadi kalau masih kurang tegas lagi ya perlu makan vitamin. Begitu itu Bang Viro, silakan. Iya, silakan. Oke, baik. Bang, aku cuman bawa abang aja di Yohanes 14 ayat 1 aja lah. Coba perhatikan situ Bang. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Masih dalam konteks yang tadi ya Bang ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Itu Yesus yang ngomong loh. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ Bang? Aku tanya sama abang dulu lah. Coba abang boleh jawab dulu lah pertanyaan Viro. Ada berapa yang dipercaya di situ Bang?
tadi Elohim itu adalah si aku itu kan dari Yohanes 17 ayat 3 tadi kan aku jawab. Oke, nggak menjawab. Elohim Oke, baik. itu Baik, nggak dijawab. Elohim Nggak itu apa-apa. kan jabatannya. Siku oke, itu silakan. Ya, adalah Giliran aku bang, oke, Ya, nggak apa-apa. lanjut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada situ. Dia harus ada, seharusnya abang kalau pemahamannya apa ya, jernih lah katakan seperti itu, bersih dalam hal ini. Di situ ada dua yang harus dipercaya, percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Itu jelas itu ayatnya. Oke, sekarang aku bawa lagi ke abangnya di dalam ayat 10 bang, masih dalam konteks yang sama di dalam Yohanes 14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke? Apakah yang aku perhatikan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri. Itu Yesus bilang, bang. Apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, itu bukan dari perkataanku sendiri, kata Yesus. Lah kalau dia adalah Bapa, ngapain dia ngomong begitu, bang? Coba pakai logika, bang. Betul. Coba Anda pakai logika, bang. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa, ngapain Yesus ngomong begitu, bang? Apa yang aku katakan itu bukan dari diriku, kata Yesus loh. Iya, tapi Bapak diam di dalam dia kan? Jangan dipotong. Makanya antara Bapa dan Yesus itu beda, bang. Anda menyamakan dalam hal ini kan? Bapa dan Yesus itu adalah oknum yang sama kan? Aku bawa ayat ke-10 tadi ya, bang. Perhatikan ya, bang ya. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah kalau dia Bapa, masa Yesus ngomong begitu? Berarti Yesus menggambarkan dirinya bukan Bapa. Karena yang dikatakan oleh Yesus itu adalah dari Bapa, bukan dari diri Yesus. Anda memasakkan sesuatu bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Sementara Yesus sendiri nggak mengaku begitu. Aneh kan? Yesus nggak pernah ngaku loh. Sudah boleh ditanggapi? Oke, silakan. Sudah Itu boleh jelas ditanggapi. sebenarnya itu jawaban, itu kunci sebenarnya jawaban setiap pertanyaan Anda tadi. Itu udah jelas. Benar itu, benar. Ya, biar saya tanggapi ya. Boleh saya tanggapi? Ya kita apa dulu? Kita ya. mungkin Pak Pak Virus ada yang mau sanggah atau gimana Pak Virus? Ya benar, saya sih menanggapi kata-kata Bang Vito ini benar. Oh benar, wih. Luar biasa. Berarti, ya silakan. Bapak di dalam dia atau di luar dia, Bang Viro? Jawab dulu, Bang Viro. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Baik, aku jawab. Yang namanya utusan, yang namanya nabi, bang, itu sangat dipercayai oleh sang sumber. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Itu dulu, Bang. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Sesuai konteks ayat itu, Bapa di dalam dia. Iya, sudah. Artinya apa? Kalau di luar dia baru betul dia bukan Bapak. Gimana sih? Iya, Bapak ya, bang. Bapak di dalam dia. Oke, baik. Baik, bang. Bapak di dalam. Astaga, Kecuali bukan tadi tipu, di luar bang. Yesus, Bapak Bukan baru tipu. betul. Bukan tipu, memang benar, bang. Bapak itu di dalam dia. Sama halnya dengan kita, bang. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau begitu kita juga Roh Kudus gitu maksudnya. Roh Kudus Beda ada di dalam konteks kita. ini, dia sedang Sabar dulu, bang. mengatakan dia Bapa. Sabar dulu, bang. Dia ayat Roh 9 kan Kudus. sudah dijelaskannya, Bang. Sabar dulu dong. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu berkata-kata di dalam kita. Terus apakah Firo Allah? Apakah Firo Roh Kudus? Enggak kan? Beda konteks. Itu sudah lain pembahasan. Ini kan pembahasannya siapa Yesus. Ya sabar dulu lah. Bapak berkatakan, Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya apa? Kita lihat perkataan Yesus sendiri loh. Emang benar perkataan Yesus. Yesus itu tidak berkata-kata menurut kehendak dia sendiri. Bukan dari Yesus. Tapi memang dari Bapa. Bapak yang memberikan kepercayaan tugas kepada Yesus. Di situ dalam Bang. Enggak, siapa Bapak dalam konteks itu? Bapak itu adalah Elohim yang benar. Elohim yang satu-satunya yang benar. Yesus, karena di dalam Yesus. Gimana sih, Bang Firwin? Ada begitu, abangku. Kecuali di luar Yesus. Yesus tidak pernah di ngomong dalam begini, aku. Bang. Gimana? Aku adalah Bapa. Enggak pernah ngomong begitu. Yesus nggak pernah ngomong. Coba kasih satu ayat Firo, satu dalil Firo secara eksplisit Yesus mengaku dia adalah Bapa. Coba kasih satu aja. Mungkin Firo belum pernah baca mungkin. Coba satu aja ayatnya bahwa Yesus berkata aku adalah Bapa. Yohanes 10 ayat 30, aku adalah Bapa. Itu dari kata kai.
Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Gimana sih? Makanya kalian ini kloset. Ini juga siapa ini calon mualaf ini yang di bawah ini kayaknya. Astaga, enggak ada Jadi memang begitu abangku. tungtung ini cenderung jadi mualaf ini bang host. Jadi banyak nanti jadi sabar bang. kawan abang. Ingat bang, aku dan Bapa. Kamu bawa tadi kan? Yohanes 10 ayat 30 kan? Aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu, dalam bukan hal dua, apa, kan? abangku? Ya, bukan dua Karena kan? Yesus memang dengar bang, makanya Bukan dua kan di Yesus situ kan? Satu kan? dulu bang, iya satu. Di situ aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Satu dalam hal apa? Yesus berkata, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya apa? Satu pengajaran, apa yang diajarkan oleh Bapa, apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Sama halnya begini bang. Aku sama pendeta aku itu mengajarkan aku, ya kan? Ketika orang tanya siapa kau Viro, aku bilang aku dan pendeta aku itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam pengajaran. Gitu loh. Aku dan pendeta itu beda, tapi satu dalam pemahaman, satu dalam Di situ pengajaran. nggak ada pengajaran. Lah kan firman Yesus sendiri yang bilang sendiri bang. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku. Ingat ya, Yesus dapat firman dari sang sumber. Dari Allah, dari Elohim. Ya kan? Segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, kata Yesus. Telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima dan mendengar dan menerimanya. Dan mereka percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Elohim. Elohim itu Bapa loh. Gitu loh. Iya, supaya benar pernyataan Bang Viro, harus di situ aku dan Bapak adalah dua, bukan satu, baru benar pernyataanmu. Bang. Begitu. Bang. Anda kayaknya terperangkap Aku di luar dengan aku dan Bapa baru adalah benar satu. pernyataanmu. Satu ini pengertiannya Iya, apa, harusnya Bang? dikatakan aku Satu dan ini, Bapak adalah dua. Astaga, Bang. Baru Tritunggal juga benar. satu ini pemahamannya apa dulu? Kata di situ. Maknanya satu situ apa Host, sebenarnya? Satu dalam pemahamannya hal seperti ini. apa? Host Gitu host loh. dengan loading adalah satu. Astaga. Host dengan loading adalah satu. Jadi di situ si aku itu adalah Bapa. Karena si aku itu bukanlah nama, Bapa juga bukanlah nama kan Yesus. Si aku itu kan sebutan. Dari kitab Wahyu aja tadi abangku yang aku sajikan sama abang itu udah membuktikan loh Wahyu. Makanya 3:5 kalian ini loh. rata-rata jadi mualaf gara-gara seperti itu. Enggak ada begitu. Akhirnya Bang. kalian mengatakan Wahyu Yesus 5, punya Wahyu 3 Tuhan. saja ayat 5, Yesus sendiri yang ngomong di situ, Bang, bahwa Yesus akan mengaku, ya kan, di hadapan Bapakku. Ya kan kalian Iya, tanyakan siapa satu. kakeknya. Kenapa Yesus bilang begitu? Harusnya Yesus bilang, aku akan mengakui engkau. Itu aja cukup. Kalau memang Yesus itu Oke, Bapa, kalau begitu, Bang pasti Viro. Yesus bentar Bang. Kalau memang Yesus itu Bapa, di dalam Wahyu 3:5, pasti Yesus akan ngomong begini, aku akan mengakui engkau. Itu udah selesai sebenarnya. Tetapi di situ Yesus bilang, aku akan mengakui engkau di hadapan. Berhadapan loh. Ini Yesus, ini Bapa. Yesus akan mengakui Anda di hadapan Bapa. Ini loh berhadapan loh. Iya, makanya ku tanya siapa gimana kakeknya. Cari tahu dulu kakeknya. Kan ku bilang tadi. Kalau memang kau. betul-betul dia punya bapak. Kalau memang betul-betul dia punya Bang, bapak. berarti dia selama harus ini punya Anda kakek. berarti selama ini Anda beranggapan bahwa Bapak itu memiliki anak biologisnya Yesus. Yesus itu ada anak biologisnya dari Bapa. Begitu. Iya, Kalau Anda jadi minta maksud kakeknya. Anda bapak yang seperti apa itu? Oke, Jadi baik. maksud Anda Bapak seperti apa Baik, itu? Bapak Bukankah seperti itu apa Bapak yang aku biologis? maksud di situ? Bapak yang Viro maksud di situ seperti kata Yesus. Bapak itu adalah Elohim, satu-satunya Elohim yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Itu makna kata Bapa. Pendekatan kata Yesus pendekatan Yesus ketika Yesus meliterasikan kata Bapa itu, karena memang Bapa itu adalah sang sumber. Bapa itu dari sumber dari segala sesuatu. Bapa itu sang Elohim itu. Gitu loh. Iya, bapak itu kan sumbernya Yesus. Sumbernya bapaknya Yesus siapa lagi? Lah, Gitu loh, Bang. Kenapa kau tanya sumbernya Gimana sih? Bapak Yesus? Lah, Yesus lagi? punya Nggak sumber, masuk. bapaknya nggak punya sumber kan nggak cocok. Astagfirullah. Kan Yesus punya sumber. Sumber Yesus kan bapaknya. Nah, sumber bapaknya Yesus siapa lagi?
Harus kau ada. lah mungkin. Kamu lah mungkin. Ya itu masalahmu, makanya itu Bukan adalah masalah- metafor, jangan Bukan dipaksakan. masalah saya, Bang. Makanya- Bang, jangan ketika Jangan kamu ngarang. begini, Bang. Jangan ketika kamu tidak memahami ayat itu, kamu salahkan Loh, orang yang kok nggak memahami? Gitu lah. Ya jelas Kamu itu, yang Bang. nggak Kamu nggak mampu memahami ayat itu, menjelaskan Bang. Justru kamu beranggapan ayat itu adalah metafora. Nggak ada kata kiasan di situ. Iya, kalau tidak ada makna kata metafora, kiasan, harus tidak ada ada makna kata kakeknya. metafora di situ. Itu ayatnya sudah jelas. Iya, kalau tidak, oke, saya setuju dengan Aku akan Bang Piro. mengaku. Contoh misalnya, aku akan mengaku Bang Nabi di hadapan Bang Loding. Pertanyaan, aku sama Bang Loding sama enggak? Iya, oke, aku kan udah sepakat dengan kau. Oke, makanya aku tanya siapa sumbernya bapaknya Yesus. Loh, aku sepakat dengan kau loh. Tanya kau Tidak ada nggak seperti sepakat itu apa narasi, dengan dia, Hon? narasi sumbernya Bang Bapaknya Dimas. Yesus itu tidak ada, karena Bapak itu adalah Elohim Makanya, yang bro, satu-satunya yang harus diperkenalkan oleh waras. Yesus di dalam Gantian Yohanes lah, 17 dari ayat tadi 3, kamu yang ngomong Bangku. dulu. Bangku, Coba Iya, gantian dulu. coba buka Oke, silakan Yesaya. lah, Bang. Gimana Coba sih? coba buka Yesaya Yesaya Gini, 9 Bang. ayat. Aku udah setuju dengan kau loh, Bang. Aku udah setuju dengan kau loh, Bang. Aku nggak melawan pernyataanmu dari tadi. Tapi aku minta siapa sumbernya bapaknya Yesus. Kalau itu bukan metafor. Kan abang bilang itu bukan metafor. Berarti itu adalah literal. Makanya tunjukkan bapaknya Yesus. Udah aku jawab lagi ya. Bapaknya Yesus. Oke, Bapaknya Gitu Yesus loh. itu kalau ada minta aku Biar tunjukin enak apa kata kita Yesus. diskusinya. Jangan debat Bapak kusir. itu tidak. Oke, silakan. ketika Anda mau katakan Bapak itu tunjukin, Yesus sendiri bilang loh, kamu tidak mengenal dia, kamu tidak pernah mendengar dia, kamu tidak pernah melihat dia. Itulah Allah yang sebenarnya, itulah Elohim yang sebenarnya. Kita nggak bisa gambarkan Elohim sebenarnya itu seperti apa, nggak bisa. Anda minta pembuktian sama Firo, buktikan Bapak itu gimana. Yesus sendiri ngaku Bapak itu nggak bisa dilihat, Bapak itu nggak bisa didengar, Bapak itu nggak bisa diraba. Itu Yesus yang bilang, makanya aku jadi pengikut Yesus. Gitu loh. Halo, saya boleh ngasih saran gak nih? Lah Kan apa? gini. Gimana? Nih, Boleh, boleh. Silakan Pak Safirus. Bang siapa ya? Bang Viro, terus Bang Nabi. Coba buka Yesaya 9 ayat 6. Itu ditulis, itu tertulisnya gini nih. Saya baca. Modal satu lagi. Jadi gitu kalau biar enak diskusinya Bang Viro. Bang Viro kalau mengatakan itu bukanlah metafor, harus Abang Viro bawa data bahwa memang bapaknya Yesus punya bapak lagi gitu Bang Viro. Jangan modal nekat. Kalau sama Nabi 28 enggak boleh modal nekat. Kau bilang aku modal nekat. Padahal aku udah kasih paham Iya, sama modal kau. nekat Aku lah. udah kasih paham sama kau. Makna dari kata Bapak itu nggak seperti yang kau pahami. Bapak itu punya anak secara biologis kan? Lalu Nggak ada kenapa seperti mana itu, anak Firo. Abang bilang punya bapak? Nggak ada Lalu seperti kenapa itu, anak Firo. Bapak bilang? Nggak ada seperti itu, Firo Gitu, bilang. makanya Nggak ada Abang seperti standar ganda, nggak boleh standar ganda. Bukan standar ganda. Justru Anda pemahaman Anda berkata bahwa di dalam Galatia 3:5 Jangan begitu. itu Kalau sama berkaitan Nabi dengan 28 metafor. Ya kan? boleh putar-putar. Makanya aku bilang, ketika Yesus seringkali menyampaikan firman-Nya menyebut kata Bapa, itu pendekatan dia. Ya kan? Dia mengakui Bapa Bang, karena kalau sangat Abang ngomong sama Tritunggal, Sabar dulu boleh lah, begitu. Sabar dulu lah. Kalau sama Nabi 28 enggak boleh begitu, Bang. Ih, emang nggak bisa Abang begitu sama kamu dulu, karena memang bawa kamu nggak, data, Bang, memang bawa kamu nggak data, Bang. masuk memang, nggak Bawa- dapat memang. Bawa Kamu bilang data bahwa Sabar, Bang. bahwa Ya, sabar, bapaknya sabar. Yesus punya bapak, bawa data. nggak ada begitu, nggak ada begitu. Bapak aja Yesus aja Ya. sendiri ngomong kok tadi. Aku udah kasih tahu Dibuang sama momot. kamu. Yesus perkenalkan siapa Elohim itu yang benar. Elohim itu yang benar itu adalah Elohim yang coba tidak bisa baca didengar, ada Yesaya tidak bisa Yesaya diraba, 9 tidak bisa ayat disentuh. 6. Itu Elohim yang Yesaya benar. 9 ayat 6. Iya, sabar Bang. Ah, ini satu lagi Bang Viro ini. Yesaya berapa? Coba saya Yesaya bantu 9 buka. ayat. Iya, Yesaya 9 Yesaya. ayat 6. Abang kalau abang tidak tahu, abang belajar ya Bangnya. Kita di sini belajar semua ya. Jangan Ya, ya, ngel-ngel ya. Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 6. Itu kan tadi dibilang Yesaya 9 nomor 6. Ayat 6. Oke. Saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang Ya. putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang maha perkasa, Bapa kekal, Raja damai. nah, itu Yesus itu udah diakui dari Ini untuk dari- Yesus. Iya, Yesus itu udah diakui dari Bapa, udah dari dulu udah Berarti Yesus sudah lahir di perjanjian lama. Yesus di perjanjian lama kan ada Melkisedek. Terus Melkisedek itu Yesus.
Itu kan di perjanjian lama itu Melkisedek, di perjanjian Iya, baru yang ini siapa? Anda bawa Yesaya 9 ini kan sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? itu udah belum lahir tapi udah Belum lahir tapi ya Bang. udah dinubuatkan, Bang. makanya kalau saya bilang abang kalau tidak tahu abang belajar. Ini telah lahir. Telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu kan udah dinubuatkan. Itu udah Masuk, Kiro? dinubuatkan. Masuk sebelum saya rukyah. Ya baik, aku sih cuma lihat aja teksnya ya teman-teman ya. Makanya kita lihat teksnya aja. Emang benar kan? Udah dikasih tahu kan? Telah lahir. Kalau kita berbicara telah lahir itu ya benar aja sama Bang Loning bilang. Telah lahir loh, berarti udah lahir, udah dilahirkan. Gitu loh. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Telah lahir, sudah lahir. Berarti udah ada gitu loh. Itu aja kata kuncinya sebenarnya, jawaban dari pertanyaan kau tadi itu sebenarnya. Nggak kemana-mana lagi, karena memang udah lahir kok itu. Telah lahir. Kecuali ngomongnya begini, akan lahir. Nah itu baru. Tapi kalau berbicara telah lahir, berarti udah, peristiwanya udah terjadi. Gitu loh. Mana orangnya hilang pula? Kalau tidak tahu mode belajar, kalian bagaimana kalian? Ya buat teman-teman semua dibantu tap-tap layar. Kabur lagi dia. Oke, kita naikkan dulu yang apa ya? Pasien selanjutnya. Bang Loding, tapi Viro bentar Ya, lagi siap. turun ya, karena Viro udah Oke, siap. Aman. waktunya untuk turun kan. karena Aman. istirahat kan. Oke. Aman. Ya, kita apa dulu? Kertas kosong. Kertas kosong. Kertas kosong. Suara kosong ini bukan kertas kosong. Bagaimana penghasilanmu hari-hari, Bang Viro? Masih banyak yang ngeyel juga? Iya, semakin hari Bang Loding ya emang begitulah. Kalau mau menyampaikan kebenaran sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus ya memang seperti itu yang